Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah Oceanografi Fisik. Kali ini kita akan membahas terkait upwelling atau dalam bahasa Indonesianya disebut taikan massa air. Jadi saya coba presentasikan kembali karya tulis saya berjudul Dinamika Upwelling di Samudra Hindia bahagian timur laut, ya. The upwelling dynamics in the northeastern Indian Ocean. Samudra Hindia bahagian timur laut itu termasuk di dalamnya perairan Aceh. Jadi kita ingin menyelidiki dinamika upwelling di Samudra Hindia bahagian timur laut, termasuk juga perairan Aceh. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahagian timur laut dari Samudra Hindia. Jadi pada kuliah kita sebelumnya, saya telah menjelaskan di mana letak atau posisi Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia itu berlokasi antara benua Afrika dengan Asia, tepatnya Asia bahagian Tenggara, ya, mencakup wilayah kepulauan Indonesia. Ya. Jadi di sebelah timur Samudra Hindia itu terletak kepulauan Indonesia, dan di bahagian timur lautnya itu mencakup perairan Aceh. Ya. Jadi kita perhatikan pada peta kepulauan Indonesia, ya. Ini ada ibu kota provinsi Aceh, Banda Aceh, berlokasi di timur laut Samudra Hindia. Ya. Nah, perairan Aceh itu sendiri, ya, berada, ini perairan Aceh di bahagian timur dan utara bersebelahan atau berbatasan dengan Selat Malaka, bahagian utara berbatasan dengan Laut Andaman. Ya. Sementara bahagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dengan ibu kota Banda Aceh yang berada di ujung barat laut Pulau Sumatera. Nah, Samudra Hindia itu luas, ya. Jadi termasuk juga, ya, di pesisir atau lepas pantai selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, ya, termasuk juga Bali. Nah, untuk perairan Aceh, ya, itu termasuk dalam WPP Republik Indonesia, wilayah perikanan, ya, mencakup perairan selatan Malaka. Jatinya ini bukan selatan, tapi bahagian barat hingga barat laut dan utara Selat Malaka, ya, hingga ke Laut Andaman. Ya. Selain WPP 571, perairan Aceh juga termasuk dalam wilayah penangkapan ikan 572, ya, yang berada di perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Ya, jadi perairan Aceh mencakup WPP RI 572 dari
Samudra Hindia, ya, di sebelah barat Sumatera, hingga ke Selat Sunda. Ya. Selain juga termasuk atau mencakup WPP 571, ya, di perairan Selat Malaka, ya, dari arah utara hingga ke tenggara Selat Malaka, termasuk juga Laut Andaman. Nah, ini dia ya. Jadi wilayah perairan Aceh saya zoom, ya, sehingga tampak dengan jelas di sini, ya, Laut Andaman, Selat Malaka, kemudian Provinsi Aceh dan Samudra Hindia di bagian barat Provinsi Aceh. Nah, kalau kita perhatikan dari kontur kedalaman laut atau batimetri dari perairan Aceh, ya, Selat Malaka, ya, wilayah laut terdalam, ya, itu hanya memiliki kedalaman sekitar 70, ya, hingga 80 meter. Sementara di wilayah utara di Laut Andaman, ya, itu termasuk wilayah laut dalam. Ya. Kita perhatikan di sini kedalamannya mencapai minus 2000 meter. Ya. Jadi Selat Malaka itu perairan dangkal dengan kedalaman hanya 70 hingga 80 meter. Laut Andaman termasuk wilayah perairan dengan kontur kedalaman yang cukup dalam, ya, mencapai minus 2000 meter. Nah, di lepas pantai barat hingga selatan Aceh, di Samudra Hindia, itu lebih dalam lagi dibanding Laut Andaman. Ya. Kedalamannya mencapai minus 5000 meter. Jadi kita bisa perhatikan gradasi warna dari kontur kedalaman atau batimetri. Yang berwarna merah itu menunjukkan batimetri perairan yang dangkal, warna coklat, ya, hingga warna hijau itu masih dalam kategori perairan dangkal. Sementara untuk warna biru, dongker, hingga ungu itu termasuk dalam wilayah laut yang dalam, lebih dari minus 2000 meter untuk kedalaman laut di wilayah tersebut. Ya. Nah, kita perhatikan di sini gradasi warna. Merah, coklat, hijau itu masuk dalam kategori perairan dangkal, sementara warna biru muda, biru tua, dongker, hingga ungu itu masuk ke dalam kategori laut dalam. Ya. Jadi disinilah perairan Aceh itu tepatnya di bagian timur laut dari Samudra Hindia itu berlokasi. Nah, sementara kita sering menyebut perairan Aceh. Karena apa? Karena tidak ada nama resmi dari perairan yang berada di sekitar Provinsi Aceh. Itulah mengapa kita sejatinya harus menamakan perairan yang berada di sekitar Provinsi Aceh, dari timur hingga ke barat, dari utara hingga ke selatan. Jadi saya dengan Pak Syahrul Purnawan, ya, pada tahun 2016 sempat, ya, menulis sebuah opini di koran lokal mempertanyakan mengapa wilayah Aceh yang memiliki laut yang cukup luas, ya, perairan yang cukup luas dengan sumber daya laut yang cukup besar, ya, wilayah laut yang cukup besar, wilayah laut yang cukup luas itu tidak memiliki nama. Oleh karenanya, ya, sudah saatnya pemerintah Aceh harus lebih visioner, ya,
Jadi sudah saatnya ini pemerintah Aceh harus lebih visioner. Ya. Jadi pemerintah Aceh harus visioner dengan berani mendaftarkan wilayah Laut Aceh yang luas ini dengan batas-batasnya dengan nama resmi Laut Aceh atau Aceh Sea. Kalau ada nama resmi untuk Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Jawa, sudah saatnya ada nama Laut Aceh. Selain memperkaya penamaan melalui nama-nama daerah, sekaligus mempertegas keutuhan dan kesatuan wilayah laut benua maritim Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan baca di tautan yang tertera pada bagian bawah slide. Jadi, kalau ada nama Laut Sulawesi, ya, Celebesi, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura, Laut Timor, Laut Jawa, sudah sepatutnya juga ada nama Laut Aceh untuk menegaskan ya, keberadaan wilayah Laut Aceh yang luas. Ya. Karena dikhawatirkan jika tidak diberi nama, nanti akan seperti kasus di Laut Cina Selatan. Ya. Karena memberi nama Cina atau Tiongkok, maka pemerintah Republik Rakyat Cina mengklaim bahwa South China Sea atau Laut Cina Selatan itu adalah wilayah laut mereka. Oleh karenanya, inilah urgensi pemberian nama dari Laut Aceh. Karena kalau tidak diberi nama, boleh jadi karena kita berbatasan di utara dengan Laut Andaman, dan Laut Andaman tersebut termasuk dalam wilayah laut pemerintah India, nanti pemerintah India dapat mengklaim wilayah laut termasuk juga wilayah laut yang berada di sekitar perairan Aceh, ya. Sebagaimana pemerintah Republik Rakyat Cina mengklaim Laut Cina Selatan adalah milik mereka, ya. Jadi keseluruhan Laut Cina Selatan yang juga termasuk wilayah laut, di sini ada Malaysia, ada Vietnam, ya, ada juga Thailand. Jadi pemerintah Republik Rakyat Cina ya, ingin mengklaim seutuhnya bahwa keseluruhan wilayah Laut Cina Selatan adalah milik mereka, bukan milik pemerintah Malaysia, bukan milik pemerintah Vietnam, dan juga bukan milik pemerintah Thailand. Sementara di sini Andaman Sea adalah kepunyaan India atau pemerintah India. Karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Aceh, khawatir nanti wilayah Laut Aceh yang luas, terutama di bagian utara, akan diklaim menjadi milik pemerintah India. Itulah mengapa urgensi terkait penamaan dari Laut Aceh. Kita mempertanyakan dalam opini di harian lokal tersebut, mengapa Laut Aceh tidak memiliki nama. Oke, kembali lagi kita. Di sini pemerintah Republik Indonesia menegaskan keberadaan poros maritim. Poros maritim dari visi pemerintah Republik Indonesia. Dan realisasi ini sedang dalam tahap proses. Namun demikian, realisasi ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun visi tersebut harus tetap berlanjut. Visi harus tetap berlanjut. Kenapa saya katakan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk merealisasikan poros maritim dari visi pemerintah Republik Indonesia? Karena untuk membangun lautan, terutama
dengan mengandalkan teknologi pengamatan laut, ya, seperti survei dengan menggunakan kapal riset, penempatan buoy, ya, itu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun atau mengembangkan teknologi kelautan atau menginvestigasi atau menyelidiki, ya, fenomena oceanografi dengan menggunakan kapal riset, dengan menggunakan buoy, itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Satu buoy saja bernilai miliaran rupiah. Oleh karenanya, di sini agar visi poros maritim Republik Indonesia terus berlanjut, ya, kita menggunakan model atau data-data yang kita peroleh dari satelit, ya. Nah, jadi model atau satelit diharapkan akan menyerupai atau mimik dari kondisi real di lapangan atau kondisi real di lautan. Nah, oleh karenanya visi poros maritim Republik Indonesia harus kita akselerasi sehingga lewat pemodelan atau lewat satelit yang kita gunakan, ya, kondisi real time itu dapat terus dimonitor. Kemudian keuntungan menggunakan model memungkinkan untuk merekonstruksi kejadian di masa lalu. Kemudian juga skillful, ya, sangat bermanfaat, ya, skillful dalam meramalkan kondisi di masa yang akan datang. Itulah manfaat kita menggunakan model atau data-data yang kita peroleh dari satelit atau produk-produk dari satelit yang digunakan untuk mengamati atau memonitor kondisi laut, ya. Jadi agar visi poros maritim pemerintah Republik Indonesia ini kita percepat, ya. Tadi kita ketahui bahwa biayanya merealisasikan besar sekali. Oleh karenanya, untuk mereduksi biaya cukup besar, kita gunakan pemodelan atau produk satelit yang bermanfaat dalam memonitor kondisi laut, kemudian juga merekonstruksi berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu, dan juga skillful atau powerful atau bermanfaat sekali dalam meramalkan atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Oleh karenanya kita harapkan, ya, teknologi kelautan lewat satelit, lewat pemodelan, lewat satelit dan pemodelan itu akan terus berkembang dan dapat mengeksplorasi wilayah laut kita yang luas ini. Nah, permasalahannya di sini adalah perumusan masalah, ya. Masalahan, ya. Tadi perairan Aceh berada di wilayah laut yang jauh di bahagian barat daya Kepulauan Indonesia. Nah, permasalahannya adalah wilayah perairan Aceh yang luas belum memiliki nama. Kemudian juga kondisi atau interaksi ocean atmosfer itu belum diketahui dengan baik. Ya, dalam kasus ini, ya, upwelling. Karena upwelling ini kerap diidentikan atau sering diidentikan dengan daerah fishing ground atau daerah tangkapan ikan. Nah, di sini untuk daerah tangkapan ikannya, ya, itu terkait zonasi dan juga kapan atau waktu. Ya, zonasi di sini di manakah pusatnya dan berapa luas dari daerah upwelling yang terdeteksi di perairan Aceh. Jadi upwelling di sini dibagi dua, ada zonasinya, di mana posisinya, terutama pusatnya, dan berapa luas
dari kawasan upwelling tersebut yang kerap diidentikan dengan daerah fishing ground. Kemudian juga terkait kapan upwelling tersebut muncul di perairan Aceh. Nah, di sini onset atau waktu masuk, ya, waktu musim upwelling itu kapan, time. Ya, kemudian termination atau berakhirnya kapan. Jadi di sini hal yang belum terungkap di perairan Aceh adalah upwelling, ya, fenomena oceanografi, dalam hal ini kondisi fisik air, ya, yang dapat membangkitkan upwelling. Kemudian juga zonasinya, pusatnya di mana, luasannya berapa. Kemudian terkait kapan datang upwelling atau kapan masuk upwelling atau kapan muncul upwelling, kapan berakhir upwelling, itu juga belum terjawab di perairan Aceh. Nah, implikasinya, ya, karena kerap diidentikan dengan wilayah tangkapan ikan, ya, di situ diduga, ya, di daerah upwelling memiliki konsentrasi klorofil yang berlebih, dan klorofil ini terkait dengan produktivitas perikanan. Ya, jadi itu ya rumusan masalahnya. Di sini wilayah perairan Aceh itu berada jauh di barat daya Kepulauan Indonesia, belum memiliki nama resmi, khawatir nanti diklaim oleh pemerintah India karena berbatasan langsung dengan Laut Andaman yang merupakan wilayah Laut India. Kemudian untuk kondisi ocean atmosfer sendiri, ocean atmosfer itu belum ada penelitian, ya, di perairan Aceh, terutama terkait dengan upwelling atau taikan massa air. Ya, upwelling identik dengan produktivitas perikanan yang bisa diamati dari kelimpahan klorofil A di wilayah tersebut. Ya. Nah, terkait upwelling sendiri itu belum terdeteksi, ya, atau belum ada penelitian yang dilakukan di wilayah Aceh. Kemudian terkait zonasi dan juga waktu. Zonasi, ya, di mana posisinya, berapa luasnya, kemudian terkait waktu, kapan datangnya, dan kapan berakhir upwelling tersebut. Nah, saya rasa demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.